Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, untuk menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita menghayati dan mengingat karya pelayanan, pengajaran, dan keteladanan bahkan pengorbanan Yesus Kristus untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Kita juga mengenang kisah 111 tahun IMT, Injil Masuk Toraja. Bahkan dalam waktu yang sama, kita menyambut dengan sukacita pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dalam bingkai tema menerima penggenapan janji Allah. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama kita naikkan pujian, segala kemuliaan bagimu penebus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana Anak Daud. Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam sorga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Menyertaimu juga. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.
dosa-dosaku pada waktu muda. Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Tuhan kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya, jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat yang menantimu selalu, pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Oh, tunjukkanlah kiranya jalan kebenaran-Mu, yakni jalan bercahaya yang serta-Mu ku tempuh. Kaulah pohon selamatku, Kau Allahku, Kau ku cari, ku nantikan tak jemu rahmat-Mu sepanjang hari. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat yang ke-23 sebagai perintah untuk tetap saling mengasihi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Allah adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa kita dan tetap diteguhkan dengan anugerah Allah. Mari kita tunduk kepala kita, mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Dalam menjalani kehidupan ini kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Namun kita menyalahgunakan kasih Allah. Kita mengaku mengenalnya namun tidak melakukan perintah-perintahnya. Kita lebih takut ketika tidak melakukan perintah sesama dibanding dengan perintah Tuhan. Untuk itu mari kita sejenak mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunannya. Tuhan Yesus, kami mengaku Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa sungguh banyak perbuatan kami
yang membuat Tuhan sedih. Kami tidak taat kepadamu dan kepada orang tua kami. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, takut turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tuhan, kami mengaku sering lalai dalam melakukan perintah-Mu. Kami berdosa terhadap sesama, terlebih kepada Engkau. Ampuni dan kasihanilah kami, Tuhan. Datang kepadamu, Anak Domba Allah. Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran, hanya oleh rahmat-Mu, Anak Domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari Yesaya 54 ayat yang ke-7. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Sujud kepadamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan syukur. Dan kita diantar dari kitab Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya.
Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sambil kita membawa ungkapan syukur kita angkat pujian, ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus, Juru Selamatku. natura yang akan diluangkan. Ya, dente natura inde dipersembahkan laku pembangunan. Ya, yate manuk londong. Tatawai. Manuk londong 100 satu kali, 100 dua kali, ya 200 satu kali, 200, 300 satu kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Ya, nah persembahan yang pertama sulit Bapak ikua kurus semangat. Betul lebih. Tawai. Mandu kumasih teh. 200 sinten mina eh. 200 dua kali, 200 tiga kali. Ya, dempende untuk pembangunan. Manggis. Tawai. Seratus satu kali, 100 dua kali,
103 kali. Iate laitolona katarung apa kesangan lagi anu ya tatawai iate utama pembangunan satu kali 20 satu kali 20 3 kali 3 kali ya kikwa lako indo tu pasuli tama kikwa kursemangat tatole biate manggis tawai 100 satu kali 102 kali 103 kali ya sama Bang Asia manggis Bang Asia tatawai ya tama pembangunan satu kali 32 kali 33 kali ya lako om tu pasuli tama kami jumpa majlis gereja di Wakur Subang tatole manggis pangsete untuk pembangunan nah tak mengamu surat na paset kurangi demi pokok ya mungkin paset teh ya 50 satu kali 50 2 kali 50 3 kali ya puntio mate untuk pembangunan ya te utama pembangunan satu kali 52 kali 53 kali ya suara macam punte untuk pembangunan 100 satu kali 102 kali 103 kali iate utamparia lalu utama dukung Asia untuk pembangunan tatawai iate utan paria 50 satu kali 52 kali 53 kali ya dempende untuk pembangunan Malaysia ya kini tirite tu kuliner ebesan pukulan nal tuambe puntia persan tadi ya punti tadi katanya ya tawai 50 satu kali 50 2 kali 50 3 kali ya dempende ya te
Ladipoltama Lansia Manggis Tatawai. Untuk lansia YT Utama Lansia Manggis. $50 1 kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, kami dari Majelis Gereja Kelompok Tondok mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mengambil bahagian lewat Natura pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami, berkati Tuhan supaya dapat dipakai dalam pelayanan-Mu. Berkati juga yang ada pada diri kami, supaya kami pakai dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan. bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum firman ini dibacakan di tengah-tengah ibadah kita, baik Bapak Ibu yang ada di gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karambe, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami sehingga pada hari yang Tuhan telah tentukan kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah. Kami telah memuji menyembah Tuhan di dalam puja-puji kami pada saat ini. Kami telah mengangkat puji-pujian kami dan saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Allah menopang menuntun kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sehingga firman ini boleh kami dengarkan. Bahkan ketiga pelayan Tuhan yang akan membacakan firman ini berkati sehingga boleh membacakan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan jemaat memberikan konsentrasi baik yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang mengikuti di rumah mereka masing-masing lewat live streaming. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu.
segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil pada Kitab Petrus yang pertama pasal 3 ayat 13 sampai 22. Berbunyi demikian. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah bagi segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang mendahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun
Itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kures sumanga puan. Selamat pagi, Shalom. Kita menaikkan puji dan syukur pada saat ini. Kita sudah memasuki minggu-minggu Prapaskah dalam persiapan untuk mengenang dan menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita diajak untuk mengadakan yang namanya Sensora Morum. Batulan bahasa Toraya di kuah kakak kaleta, ya. Kemudian juga minggu ini kita memasuki minggu Pekan Anak dalam Gereja Toraja, di mana 2 minggu ini dilaksanakan yang namanya ibadah lintas generasi, yaitu kita boleh bersama-sama dengan anak cucu kita untuk duduk bersama dalam menikmati persekutuan. Dan sepanjang 1 minggu ini, anak-anak kita sekolah minggu akan merefleksikan berbagai kegiatan di dalam pembukaan Pekan Anak, dan juga kita harus tetap mendukung bahwa anak-anak kita perlu diberikan perhatian yang khusus sehingga mereka boleh bertumbuh baik fisik mereka maupun iman mereka. Dan melalui firman Tuhan yang telah kita baca, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan, menerima penggenapan janji Allah. Untarima kasundunanna pangalukna puang. Ya nadema kada janji, kusanga janji itu merupakan hal yang lumrah biasa dalam sepanjang kehidupan kita. Apalagi kita dalam pemilihan presiden dan legislatif, mungkin 70 hari kita terlalu dininabobokkan oleh janji-janji. Ya. Ada TikTok, seorang anak sekolah datang katanya, Bu Kepsek, apakah kita sudah bisa makan gratis karena Prabowo sudah naik? Ya. Katanya begitu. Ya, dan itu viral lewat media dan lain sebagainya. Dan janji ini ada 2 janji, janji manusia dan janji dari Allah. Janji manusia itu lumrah kita dengar setiap saat, ya. Dan kita boleh menafsirnya bagaimana janji-janji itu datang kepada kita. Tapi yang mau saya katakan bagaimana janji Allah yang sebenarnya, batu pangalu napung matua. Berbicara tentang janji itu berisi komitmen. Janji itu berisi harapan. Janji itu akan membawa konsekuensi, ibu bapak, saudara-saudara, dan beberapa lagi wujud janji itu. Sehingga kita sebagai umat Allah yang sebenarnya sudah menerima penggenapan janji Allah. Ya, dalam bahasa Alkitab atau bahasa tentang janji itu namanya kapenan, ya. Kapenan yaitu perjanjian bilateral antara Allah dan manusia, di mana inisiatif dari janji itu adalah dari Allah sendiri, dan supaya kita menikmati janji Allah dan kita ada dalam janji itu, kita dihisapkan, dan sebagai bukti bahwa kita ada di dalamnya, kita harus taat dan tunduk pada janji itu, ya. Dan ini lan basata di kuabase. Ya,
satu perjanjian yang tidak boleh dilanggar oleh kedua belah pihak. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah menggenapi janjinya, dan itu dinyatakan hanya di dalam Yesus Kristus. Nambale dikua yakini kumua yaitu Allah betul-betul menggenapi janjinya. Ia mutetulah tapelada ilante atu ya tesilo selanasa. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini satu doa dari Daud yang berisi tentang pengakuan, berisi tentang penyesalan, dan berisi tentang penyadaran atas keberdosaannya. Mulai dari lahir anak-anak sampai pemuda, sampai dia katakan, Tuhan, saya ini pendosa. Tetapi dalam pengakuannya, dalam kejujurannya mengakui itu, Allah merahmati dia, dan Allah hadir membimbing dan menunjukkan jalan yang ditunjukkannya padanya. Itu yang dikatakan dan konteks dari Mazmur 25. Dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kalau kita sadar, dikatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu baik adanya. Termasuk pada saat saya dan saudara diciptakan. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dikatakan dari rupa dan gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Dan semuanya itu baik. Iya. Penciptaan manusia itu unik dan spesifik. Tidak seperti dengan penciptaan yang lain. Hanya Allah berfirman, jadilah petang, jadilah bumi, jadilah binatang, maka jadi. Tapi manusia itu punya karya, sehingga saya dan saudara adalah mahakarya dari Allah. Dikatakan kita ini adalah masterpiece dari Allah. Citra Allah dalam kehidupan. Dan kita melihat di dalam Kejadian pasal 3. Karena Allah tidak taat, karena manusia tidak taat kepada janjinya kepada Allah, maka dia diusir dari Taman Eden. Dan apa yang terjadi, ibu bapak saudara-saudara? Relasi antara manusia dan Allah itu rusak. Relasi antar sesama dengan sesama rusak. Relasi antar alam lingkungan rusak. Iya, bahkan manusia diusir dari Taman Firdaus dan dalam penderitaan. Dan mempengaruhi seluruh lini kehidupan manusia. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga, manusia bertambah banyak, tapi dikatakan rohku tidak selama-lamanya bersama dengan manusia karena manusia pendosa. Umur manusia tinggal 120 tahun saja. Coba baca Kejadian 6 pasal ayat yang ketiga. Dan berjalan sehingga di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-8 sampai 17 kita melihat Allah ya telah memusnahkan manusia dengan air bah. Tetapi kasih sayang Allah melalui janjinya selalu nyata, sehingga dia tetap memilih satu keluarga yang berpaut dengan dia, yaitu Nuh. Sehingga kita melihat di sini bahwa setelah Allah mengingat janjinya, dia sadar bahwa dia tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah. Dengan membuat satu perjanjian, ia mutubase, yaitu pelangi. Atau dibahasakan dalam Alkitab yaitu busur. Ya. Kata busur dari seorang ahli teologi katakan itu namanya geset. Adalah alat perang daripada tentara. Jadi Allah pada saat dia melihat janjinya, dia tidak lagi memakai busur itu, tapi dia menggantungkannya. Dia memasukkan ke gudang dan dia tidak mau mengangkat lagi untuk memusnahkan manusia. Ya. Dan busur itu sebagai tanda janji Allah. Saudara-saudara, di dalam 1 Petrus pasal 3 berbicara tentang surat pastoral dikirim kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Kita melihat ibu bapak saudara-saudara bahwa mereka dipaksa dari kekaisaran Romawi untuk menyembah kaisar sebagai dewa. Firman Tuhan katakan janganlah menyembah Allah lain selain Allah. Dan taruhannya adalah nyawa mereka.
Sehingga surat ini muncul sebagai surat penggembalaan, penguatan, penghiburan. Bahwa anggaplah satu kebahagiaan jika kamu menderita. Anggaplah satu kebahagiaan jika kamu mati karena Kristus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita melihat secara khusus dalam Injil Markus. Kita melihat bahwa ini adalah kisah awal pelayanan Tuhan Yesus. Sebelum tampil di Galilea. Ia memberitakan Injil menggenapi janji Allah. Iya. Dan kisah ini diceritakan oleh Markus di awal untuk memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Dikatakan Yesus itu adalah anak Allah. Dan setelah menerima baptisan, dia dicobai di padang gurun dan dikatakan malaikat-malaikat melayani mereka. Setelah itu dia tampil di Galilea dan dikatakan di sini bertobatlah untuk memperoleh penggenapan janji Allah. Inilah yang kita pelajari. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertama yang harus kita amini bahwa kita telah menerima janji Allah itu. Iya. Sejak awal mula dunia diciptakan, Allah melihat segala sesuatu yang dijadikan itu baik. Sungguh amat baik. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu adalah gambaran Allah di tengah-tengah dunia. Tapi karena kejatuhan manusia, hubungan kita dengan Allah rusak. Hubungan kita dengan sesama rusak. Ya. Sangat miris dalam pemilih presiden dan legislatif kemarin. Ada banyak hubungan antar sesama itu rusak. Iya, karena pilihan. Iya. Bahkan banyak orang yang mengeksploitasi sesamanya. Tidak terkecuali pejabat-pejabat gereja, pendeta, penatua dan diaken. Iya. Malendata solana dengan janji-janji akan diberikan ini. Dan lain sebagainya. Iya. Ini semua kita terlibat di dalam. Iya. Membuat kesenjangan satu dengan yang lain. Iya. Sadikwa kita memilih dengan nurani, tetapi tidak lagi dengan nurani, karena kita memilih karena ada apanya, tidak memilih karena kita betul-betul melihat. Ini miris. Kita terlibat dalam sogok menyogok, kita terlibat dalam berbagai hal. Ya. Jadi yang tidak menyogok walaupun dia punya kapasitas tidak akan bisa naik. Karena nurani orang dibutakan dengan apa-apa adanya. Ini kita mau katakan karena ini betul-betul kita ini selalu mengungkapkan kasih. Kita katakan Yesus itu telah menggenapi janji Allah, tetapi praktek-praktek dalam kehidupan kita tidak mencerminkan hal-hal itu. Ini penting dalam kehidupan kita. Sehingga hubungan kita dengan sesama, totemo, banyak orang saling mengalahkan. Banyak orang bertikai hanya karena pemilihan, karena ada eksploitasi. Seandainya nurani yang berjalan diterangi firman Tuhan, kita dijauhkan dari berbagai hal. Kita melihat juga bahwa alam lingkungan kita rusak oleh karena berbagai hal. Padahal kita diberikan janji Allah, baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Lalu Allah memberkati manusia itu dan disuruh beranak cucu. Setelah itu dikatakan, aturlah, kelolalah bumi ini dan arif bijaksana, sehingga itu membawa berkat bagi kita, ibu bapak saudara-saudara. Ada banyak hal, padahal Tuhan telah memberikan janji. Apa yang Tuhan lihat pada saat mau menghukum dunia ini, dia katakan, maka hati Tuhan itu menyesal, ya, oleh karena perilaku umat manusia. Ya. Tuhan itu pilu hatinya, Tuhan itu sedih. Ya, mungkin kita tertawa dengan degangan, tapi Tuhan sedih. Dosa dan kejahatan membuat Allah akan menghapus manusia yang telah diciptakannya di bumi. Bahkan ia menyesal telah menciptakan hewan, binatang,
binatang melata dan burung-burung di udara, bahkan manusia. Namun ternyata dia masih menepati janjinya kepada Nuh dan menyelamatkannya. Berkat dan perintah disampaikan Allah kepada Nuh isinya sama dengan berkat dan perintah yang diberikan kepada manusia pertama di Taman Eden, yaitu kembali memuji memuliakan Allah. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus itu adalah penggenapan janji Allah yang sempurna. Kita melihat bagaimana identitas Yesus sebagai anak Allah ditegaskan. Bahwa Yesus ini adalah anak Allah dan Dia yang akan menggenapi seluruh kehidupan. Kita memperingatinya saat ini dengan kain ungu kebesaran Tuhan Yesus. Tapi kain ungu juga ini melambangkan bagi kita bahwa dengan kasih dan anugerah kita juga dituntut untuk senantiasa menyadari keberdosaan dan kelemahan kita. Hanya Allah yang mampu untuk memberikan kita kekuatan. Hari ini kita juga memperingati Pekan Anak. Ya, anak ini adalah berkat yang terindah dalam kehidupan kita. Kedua orang tua diberikan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Ya, mulai pada saat orang menikah, nanang di pokadam. Pada saat orang menyerahkan anaknya untuk dibaptis di Pokada Dukamo, tanggung jawab mereka. Gereja Toraja sekarang mengizinkan anak untuk memasuki meja perjamuan karena anak-anak juga mempunyai peringatan bahwa dia juga diselamatkan secara utuh. Bukankah Yesus berkata, setiap anak-anak ini jangan halang-halangi datang kepada Yesus karena anak-anak seperti inilah yang mempunyai kerajaan sorga. Bukan pribadinya tapi keluguan sifatnya yang senantiasa bersama-sama dengan mereka. Ya. Anak ini adalah harapan gereja masa depan. Ya. Jadi ya muto pempiram mo keputusan sidang sinode am tu dialan bangku mua nanang lami perhatikan tu anak-anak dalam gereja-gereja. Ya. Supaya anak-anak ini karena 20 tahun ke depan yang akan mengisi bangku-bangku ini adalah anak-anak kita. Sebab kita ya akan ada waktu dan masanya kita dalam dunia ini. Sebab itu penting ya. Bukan hanya persoalan makannya, pakaiannya dan kehidupan secara jasmani yang kita perhatikan, tetapi juga imannya. Adakah kita mau berkorban ayah, ibu, sesolan anak kata 1,5 jam untuk beribadah? Ya. Adakah kita kembali sungguh memperhatikan anak dan cucu-cucu kamu bahwa ini akan bertumbuh? Ya. Ini penekanan dalam hidup kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita akan menikmati hidup dan orang yang sungguh mendidik anak-anak mereka, dia akan mendapat kehidupan yang baik. Karena dari dalam rumahnya lah dikatakan akan terpancar satu kebahagiaan. Iya. Ya sakukua, ya tema kita untuk pendidikan jasmani anak, kita keluarkan berpuluh-puluh juta untuk mereka. Tapi ada enggak kita keluarkan untuk memberikan Alkitab buat mereka? Yang hanya mungkin 100-an, tidak sampai 200.000 untuk mereka. Yang nama ulang tahun tianakta kita tempatkan di mana-mana ulang tahun, selebrasi baik, bahkan kita mengeluarkan berpuluh-puluh juta atau jutaan. Tapi adakah kita juga memberikan perhatian khususnya memberikan makanan rohani yaitu Alkitab dengan baik? Perlu lah minta tangga atau ya. Supaya setiap ulang tahun itu bukan hanya makan minum, bukan perayaan-perayaan selebrasi, tetapi bagaimana mereka dia bertumbuh dalam kasih Tuhan seiring dengan pertumbuhan jasmani mereka. Yang terakhir yang saya mau katakan bahwa hari ini kita harus kembali konsolidasi. Allah telah menggenapi janjinya. Mari kita datang seperti Daud.
saya tidak mempunyai kebaikan. Karena natur kita setelah jatuh dalam dosa adalah pendosa. Tapi mari kita datang minta ampun kepada Tuhan. Kukua minggu lalu dalam perubahan rupa. Nakua tu bahasa Toraya. Rupa itu tak ana bisa diroba tapi itu pesiparan mui pesanan pesang puluh. Tapi rupa pun juga sekarang dengan kemajuan teknologi bisa dirupa. Dolona pingi bisa mau menjadi mancung. Dulunya hitam bisa menjadi glowing karena kemajuan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang tidak bisa dirubah di hadapan Allah. Apalagi dalam pembaruan budi seperti dikatakan di dalam Roma pasal 12. Mari. Karena hanya dengan hati yang baru, hanya dengan jiwa yang baru kita bisa melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita yang telah menerima penggenapan janji Allah memegang teguhnya itu. Dan menjalani itu dalam menjalani kehidupan. Hari ini ada saudara kita yang akan didewasakan imannya. Biarlah dengan pendewasaan iman ini semakin bertumbuh dalam kasih Allah. Dan semakin merasakan bahwa Allah senantiasa menopang menuntun dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menopang saudara-saudara, khususnya saudara Hendra yang akan diteguhkan di dalam peneguhan sidi pada saat ini. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Tuhan telah menggenapi janjinya kepada kita. Apa yang harus kita buat? Mari kita seperti pemazmur. Kita tetap mengingat kesalahan-kesalahan kita, tapi karena kasih setia Tuhan senantiasa mengampuni kita. Bukankah kitab Yesaya berkata bahwa hanya sebentar saja Allah meninggalkan kita jika kita berbalik kepada Dia dan mengandalkan Dia, dan Allah dengan setia senantiasa menopang menuntun kita. Kiranya firman Tuhan ini senantiasa menjadi kekuatan pengharapan kita dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam akta peneguhan sidi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara-saudara pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri oleh tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan kepercayaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka boleh menjadi dewasa dari tubuh Kristus dan boleh mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara yang akan diteguhkan imannya yaitu Suhendra Saputra, saya persilakan berdiri. Jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Suhendra Saputra, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu, yang menebus engkau dari dosa-dosamu sehingga senantiasa engkau merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Apakah, jawab saudara Suhendra, apakah saudara percaya? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara Suhendra Saputra, apakah saudara mengaku? Tiga, berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi,
apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara Suhendra Saputra? Apakah saudara berjanji? Sesuai dengan pengakuan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya sebagai pejabat gerejawi meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja melalui akta peneguhan sidi. Maka Allah damai sejahtera itu dan oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus. Tuhan kita kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Silakan duduk. Jemaat mari bangkit berdiri. Silakan duduk Saudara Suhendra. Jemaat mari bangkit berdiri. Kita memberi berkat, kita mengangkat pujian kiranya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara Suhendra datang. Saudara Suhendra Saputra, Majelis Gereja Jemaat Karambe bersama dengan jemaat memberikan Alkitab ini. Alkitab ini kamu pelajari dengan baik. Ini bukan satu cenderamata atau hadiah, tetapi inilah yang kamu pelajari supaya iman kamu dengan membaca firman Tuhan ini, pengetahuanmu bertambah, imanmu bertumbuh. Silakan diterima. Ini kutipan surat sidi bahwa hari ini saudara disidi di Jemaat Karambe dan pakailah seperlunya. Kalau ada persembahan silakan taruh di sana. Saudara Suhendra Saputra, saudara sudah diteguhkan di dalam peneguhan iman, jadilah berkat, dan saudara sudah bisa mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat, baik di Jemaat Karambe jika kamu berjemaat di sini maupun di tempat di mana kamu nanti berada. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa untuk saudara Suhendra Saputra, juga rencana jika Tuhan berkenan pada tanggal 22 dia akan menikah, menerima pemberkatan perkawinan di tempat ini, dan dia ada di kelompok Karasikbeh. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kita bersyukur bahwa pemilihan presiden dan legislatif telah selesai. Ya, kita tetap berdoa supaya tetap aman, terkendali, dan kita kembali hidup sebagai saudara bersaudara walaupun kita beda pilihan, tetapi kita tetap satu sebagai anak bangsa, juga tetap menikmati kasih Tuhan. Juga kita berdoa untuk jemaat dalam setiap kehidupan mereka, tanggung jawab mereka, bahkan yang sementara bergumul sakit penyakit dan juga yang sementara
Dalam duka cita, kita juga berdoa untuk 1 minggu kegiatan ke depan melalui ibadah rumah tangga dan OIG. Juga kita berdoa untuk Pekan Anak Gereja Toraja yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati pengurus sekolah minggu, Jemaat Karambe, sehingga boleh melakukan aktivitas untuk anak-anak, supaya anak-anak boleh bertumbuh secara iman dan juga boleh merefleksikan kasih Allah dalam sepanjang minggu ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu boleh kami alami, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan. Secara khusus Tuhan telah menuntun kami sepanjang 1 minggu, menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dan sampai hari ini ya Tuhan, Tuhan senantiasa anugerahkan kami kekuatan, kemampuan, dan hikmat. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dan saudara-saudara kami yang Tuhan telah karuniakan 1 tahun umur dari tanggal 12 sampai 18 Februari, sehingga boleh merasakan tuntunan topangan sepanjang 1 tahun, dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga kami bersyukur bersama dengan orang-orang yang Tuhan senantiasa berkati, sehingga boleh mempersembahkan natura mereka sehingga kami boleh uangkan pada saat ini. Pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka, tanggung jawab mereka, baik sebagai nenek, sebagai kakek, sebagai suami dan istri. Juga anak-anak kami Tuhan senantiasa peliharakan, topang. Bahkan juga ya Tuhan dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati, sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan mereka, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan juga yang membuka usaha-usaha dimanapun mereka lakukan, baik di rumah, di pasar, di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati sehingga semuanya boleh membawa berkat dalam kehidupan mereka. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dalam usia lansia. Ada yang sudah tidak mampu lagi bersekutu dengan kami oleh karena faktor umur, bahkan juga ada yang sementara dalam kelemahan tubuh. Tuhan akan senantiasa hadir menguatkan, memampukan mereka dalam sepanjang kehidupan mereka, sehingga tetap yakin akan kuasa dan janji-janji Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sementara merenda masa depan mereka dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Secara khusus di kelas 12 yang akan mengikuti ujian akhir, Tuhan senantiasa topang tuntun, bahkan juga dalam mengikuti ujian untuk memasuki perguruan tinggi, Tuhan siapkan mereka sehingga cita-cita mereka boleh mereka wujudkan dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Demikian juga di kelas 9 dan di kelas 6, Tuhan senantiasa topang tuntun dalam mengakhiri satu babak pendidikan mereka ya Tuhan. Juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan senantiasa hadir meneguhkan, menguatkan iman mereka, maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga mereka boleh merasakan kasih dan anugerah-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu juga yang sementara bergumul oleh karena duka cita, di mana orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Hiburkan, kuatkan, bahkan ada yang sementara dalam persiapan untuk upacara pemakaman. Tuhan memberkati semua sehingga boleh berjalan dengan baik, dan pada saatnya nanti ya Tuhan, mereka akan berkumpul untuk melakukan upacara pemakaman. Juga kegiatan 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menopang semua pelayan-pelayan ibadah rumah tangga dan OIG. Juga saat ini kami telah selesai melakukan peneguhan sidi kepada Suhendra Saputra, berkati sehingga boleh bertumbuh secara iman dan yakin bahwa Tuhan senantiasa bertahta dalam kehidupan mereka. Juga pembukaan Pekan Anak hari ini dan kegiatan sepanjang 1 minggu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh pengurus sekolah minggu, berkati semua dana-dana yang dia pakai, bahkan kegiatan-kegiatan, sehingga anak-anak kami
boleh melakukannya. Dan kami mohon jika Tuhan berkenan berikan cuaca yang cerah sepanjang kegiatan ini sehingga boleh merefleksikannya semuanya. Kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah menopang, menuntun kami sehingga kami telah selesai melakukan pemilihan presiden dan legislatif, di mana saat ini Komisi Pemilihan Umum dari tingkat pusat sampai di kabupaten sementara merekap seluruh hasil. Kami tahu dan percaya bahwa ada yang harapan mereka terpenuhi, ada juga yang tidak. Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan bahwa begitulah persaingan-persaingan, begitulah hal di dalam dunia ini ya Tuhan. Tapi satu pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, berkati seluruh yang mengambil bagian di dalamnya supaya boleh menahan diri, boleh menerima setiap apa yang terjadi. Bahkan juga aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati sehingga boleh mengamankan negara ini ya Tuhan. Bahkan kami semua diberi hikmat supaya menjauhkan diri dari hal-hal dan tetap senantiasa hidup dalam kedamaian satu dengan yang lain sebagai anak-anak bangsa dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon topangan tuntunan Tuhan untuk kami boleh alami, sehingga kami boleh menjalani hari ini ya Tuhan. Bahkan mungkin masih ada kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan. Kami mohon topangan tuntunan Tuhan sehingga kami boleh menikmatinya sepanjang hari ini. Dan Tuhan menjauhkan kami dari segala halangan rintangan. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan sudah boleh kenan untuk kami alami. Dan kami hanya serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu seluruh syukur kami, permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Dan kami tahu dan percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Inilah permohonan-permohonan dan kerinduan-kerinduan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta Jemaat Karambe, dan sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani kita dalam jam ibadah pagi hari ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan majelis dari kelompok Tondok Lombok yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih kepada pemain orgen, kantoria dan operator LCD. Tuhan memberkati pelayanan kita. Juga terima kasih untuk kehadiran kita semua anggota jemaat. Tuhan memberkati. Warta jemaat yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 21 Februari pelayan Penatua Ester STH. Kemudian penungguhan CD Saudara Suhendra Saputra dilaksanakan hari ini, dan selamat kepada Saudara Suhendra dan segenap keluarga yang sudah menerima penungguhan CD. Kemudian pemberkatan perkawinan Saudara Suhendra Saputra dan Yayu Silvianingsi dilaksanakan pada hari Kamis 22 Februari pukul 9.30. Resepsi perkawinan di Hiltra Hotel pukul 12. Diharapkan kehadiran kita. Penyampaian ini merupakan undangan bagi kita semua. Yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sosialisasi perjamuan anak akan dilaksanakan di Jemaat Karambe Sabtu 24 Februari
yang akan dihadiri oleh Majelis Gereja Pengurus OIG, Jemaat Karambe, Jemaat Paiman, Jemaat Kalaulu, dan Jemaat Panga, dilaksanakan pukul 9 pagi. Kemudian berikut persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga Selasa 27 Februari, dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Februari, pukul 16, pemimpin persiapan Penatua Ester STH. Persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Kamis 22 Februari, dilaksanakan pada hari Senin 19 Februari 2024, pukul 16, pemimpin persiapan Saudara Awal Sunarsi Luden Esteol. Kemudian yang berikut disampaikan kepada anggota jemaat bahwa tim kerja Pasca PPGT Jemaat Karambe akan mengadakan basar di depan gereja untuk mendanai kegiatan Pasca klasis di Jemaat Buntu Limbung dalam bentuk dangkot ayam, sambal tahu dan tempe, bubur kacang hijau. Mohon dukungan anggota jemaat. Berikut disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa sepanjang minggu ini kegiatan Pekan Anak Gereja Toraja akan berlangsung di gedung gereja pukul 14.30. Diharapkan kepada orang tua untuk mendukung anak-anak dalam menghadiri kegiatan ini. Yang terakhir, pertemuan lansia dilaksanakan Jumat 23 Februari pukul 9 pagi. Demikian warta jemaat. Atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah dinyatakan kepada seluruh ciptaannya. Dalam dunia sebagai bukti kasih-Nya, bergembiralah mengikuti Pekan Anak. Berikanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui talentamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita akan pulang bersama-sama dalam kehidupan kita, dalam menjalani kasih karunia Tuhan. Kita angkat pujian, Tuhan sudah berjanji, tak akan membiarkan kita, tak akan meninggalkan kita, Ia selalu setia menyertai kita. Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Tuhan sudah berjanji. Tuhan
setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Demikianlah ibadah kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Akan meninggalkan aku, meninggalkanku. Takkan meninggalkanku. Tuhan selalu berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Ia selalu setia, Ia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Tuhan sudah